topik dari PJBL teman-teman atau pengabdian. Kemudian disusun dituliskan semua nama mahasiswa, kemudian program studi sarjana keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Surakarta 2023. Selanjutnya ada dalam pengesahan. Nanti teman-teman mengisi terkait dengan judul kegiatan, kemudian bidang kegiatan tidak perlu diganti, kemudian ketua pelaksana itu ada nama lengkapnya, ketua siapa, kemudian NIM, kemudian jurusan atau prodi, kemudian PP-nya sudah ada di sini, alamat rumah, nomor handphone, dan alamat email. Selanjutnya anggota pelaksana dituliskan semua sejumlah anggotanya, kemudian melengkapi data dari dosen pendamping, ya, nama lengkap dan gelar, kemudian NIDM, alamat rumah, dan nomor handphone. Kemudian di sini tambahkan tanggal pengesahan ketika laporan itu selesai, kemudian mintakan tanda tangan, ya, ke Kapolri, kemudian ke wakil rektor 3. Jadi bukan bukti lagi ya, nanti di sini diganti Urina. Ya, jadi nanti tanda tangan dulu ketua tim pengusulnya siapa dari mahasiswa, ketua kelompoknya, kemudian dosen pendampingnya siapa, baru nanti mintakan tanda tangan ke prodi, baru terakhir ke wakil rektor 3. Ya, setelah ini ditandatangani, disahkan, baru nanti dikumpulkan ke PJ Prokes, ke saya maupun ke Bu Yuni. Jadi hard file. Ya, jadi kan minta tanda tangan ini harus bawa laporannya, jadi tidak hanya membawa lembar pengesahan, sekalian sudah dijilid kemudian dimintakan tanda tangan. Itu untuk halaman pengesahan. Selanjutnya kata pengantar, boleh menggunakan format di sini, tinggal diganti yang merah-merah ini sesuai dengan judul teman-teman semua. Ya, atau boleh juga menggunakan kata pengantar sendiri, yang menuliskan sendiri kata-katanya, itu diperbolehkan. Kalau menggunakan ini juga boleh. Ya, kemudian di sini jangan lupa lengkapi tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian nanti di bawahnya tertulis. Setelah kata pengantar ada daftar isi. Nanti kita ada 5 bab untuk laporannya. Ada bab 1 badan duluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode kegiatan, bab 4 hasil dan pembahasan, kemudian bab 5 penutup. Kita bahas satu-satu di bab 1, hasil analisa situasi di tempat pelaksanaan. Jadi gambarkan kondisi wilayahnya seperti apa, jumlah penduduknya, yang mengalami masalah berapa orang, masalah-masalah yang muncul di sana apa saja, upaya-upaya yang sudah dilakukan apa saja, hambatan dan kesulitan mereka, dan lain sebagainya. Itu dituliskan di analisa situasi. Pengkajian kan banyak kan ya, yang saya jelaskan kemarin, ada riwayat kesehatan masyarakat, ada pengkajian fisik, tergantung masalahnya apa. Kalau masalah di sana adalah tentang gangguan mental, berarti pengkajiannya status mental. Kalau masalah nutrisi, berarti pengkajiannya fokus ke nutrisi. Kemudian ada pengkajian kesiapan belajar dan pengkajian motivasi belajar. Ya kan ya? Jadi itu semua dituliskan di analisa situasi. Kemudian permasalahan mitra berarti apa? Diagnosa, ya kan? Diagnosa itu rumusan masalah keperawatan. Jadi nanti di permasalahan mitra akan dituliskan berdasarkan hasil analisa situasi atau hasil pengkajian didapatkan di wilayah tersebut terdapat masalah titik 2, 1, rendahnya pengetahuan tentang anemia, 2, tingginya angka anemia pada ibu hamil. Itu kan diagnosa kan ya, rumusan masalah seperti itu, menuliskan di permasalahan mitra. Ya, kemudian solusi yang ditawarkan berarti apa? Perencanaan, yang di sini apa? Tindakan yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah apa? Berdasarkan data di atas,
untuk menyelesaikan masalah di atas, maka kami akan melakukan atau memberikan intervensi dalam bentuk satu, penyuluhan kesehatan tentang ini, demonstrasi tentang ini, seperti itu. Itu yang dituliskan di solusi yang ditawarkan. Tanda keluaran berarti tercapainya tujuan. Apa 3 aspek yang diharapkan terjadi perubahan setelah diberikan pendidikan kesehatan? Pengetahuan, sikap, perilaku. Iya kan? Pengetahuannya meningkat, sikapnya membaik, perilakunya meningkat kan? Itu kan yang diharapkan. Kalau hanya penyuluhan secara teori berarti kan harapannya pengetahuannya meningkat. Kalau sampai kita demonstrasi berarti kan sampai terjadi perubahan perilaku. Itu yang dituliskan di target 2 kan. Kemudian bab 2 ini baru isinya teori. Sudah membuat kan masalahnya? Nah, berarti tinggal dipindahkan di sini. Definisi, penyebab, jenis-jenis, misalnya atau macam-macam, kemudian pencegahan, penanganan. Kalau mengajarkan suatu tindakan, berarti harus ada SOP. Ya, kalau kalian mengajarkan suatu cara, mendemonstrasikan suatu cara, berarti di bab 2 itu harus ada SOP. Misalnya SOP mencuci tangan atau SOP berupa hygiene. Jadi itu ditambahkan di bab 2, jadi jauh pustaka. Ya, tidak perlu lagi menulis kembali. Silakan dipindahkan ke sini. 3 metode kegiatan. Metode ini ada 3. Yang pertama metode kegiatan, yang kedua kerangka pemecahkan masalah, dan yang ketiga kelayakan perguruan tinggi atau kelayakan PP. Di metode kegiatan silakan diuraikan secara rinci terkait dengan metode yang kalian gunakan, misalnya ceramah. Berarti tidak perlu dituliskan cuma metode kegiatan yang digunakan adalah sebagai berikut titik 2 ceramah, itu tidak seperti itu. Jadi diuraikan dengan paragraf. Ya, dengan metode ceramah nanti ada pemateri yang akan menyampaikan materi. Setelah menyampaikan materi kita akan buka sesi diskusi dan tanya jawab. Kemudian setelah peserta memberikan pertanyaan, kemudian pemateri yang akan menjawab. Kemudian nanti kalau ada demonstrasi dijelaskan juga demonstrasinya, siapa yang mendemonstrasikan. Setelah demonstrasi harapannya masyarakat bisa mengikuti sesuai yang sudah diajarkan. Jadi dibuat dalam bentuk paragraf. Ya, di metode kegiatan. Kemudian juga boleh ditambahkan ceramah ini kami menggunakan media PPT atau media video seperti itu. Ya, jadi dijelaskan lengkap di metode kegiatan. Selanjutnya kerangka pemecahkan masalah. Ada input, ada proses, ada output. Ini tidak perlu ditambahkan, dikurangi ya. Kotak-kotakannya cukup 3 saja. Tinggal nanti isi di dalam kotak ini kalian sesuaikan dengan topik yang kalian angkat. Misalnya ini contoh di input. Di inputnya pasien hipertensi di lingkungan wilayah Puncak Sawit. Berarti kan isi dari input adalah sasaran dan tempatnya di mana, pada siapa di mana. Yaitu input, kemudian proses, apa yang dilakukan, apakah PENKES atau demonstrasi cara misalnya. Jadi kalau disebutkan PENKES berarti PENKES tentang apa. Ya, kemudian output, kalau misalnya hanya sekedar kita menambah pengetahuan berarti masyarakat mengetahui, ya kan? Atau masyarakat memahami tentang apa. Kalau misalnya sampai kita mengajarkan cara berarti tidak hanya mengetahui, tapi melakukan. Masyarakat mengetahui tentang pengobatan alternatif dan mau misalnya melakukan pengobatan alternatif secara rutin, perguruan tinggi. Ya, karena ini wajib ya untuk setiap mahasiswa itu melakukan PENKES ya. Jadi ini memang masuk di penilaian prodi juga, untuk data prodi juga. Jadi ini tetap harus dicantumkan. Kalian tidak perlu menambah atau mengganti, hanya cukup menambahkan topik kalian di bawah sini. Tambahkan tema, misalnya upaya meningkatkan
dipahami ya. Kemudian bab 4, hasil dan pembahasan. Di pelaksanaan kegiatan, ya ini kita seperti menjelaskan SAP. Ini kan kita tidak perlu membuat SAP. Nanti SAP sudah masuk di bab 4. Secara garis besar SAP itu sudah tergambar di bab 4. Jadi sebelum kita menjelaskan hasil dan pembahasan, jelaskan dulu terkait dengan pelaksanaan kegiatan kerja apa. Kemudian tujuan umum seperti saya jelaskan kemarin ya, ada tujuan umum dan tujuan khusus atau tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Berarti tujuan umum setelah diberikan penyuluhan kesehatan tentang apa diharapkan pengetahuan ibu hamil meningkat. Jadi secara umum. Kemudian khusus berarti